Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan jawabannya soal ditanya apakah kecewa dengan Sinteyong setelah timnas Indonesia angkat koper dari Asian Cup Piala AFF 2024. Tentu, timnas Indonesia harus meninggalkan turnamen lebih cepat setelah kalah dari Filipina di laga terakhir grup B Asian Cup 2024. Tim besutan Sinteyong kalah dengan skor 0-1 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Skuad Garuda harus kehilangan pemain setelah Muhammad Ferrari mendapat kartu merah pada menit ke-42. Kalah jumlah pemain timnas Indonesia bisa menutup babak pertama dengan skor 0-0. Pada babak kedua, Filipina bisa mencetak gol pada menit ke-63. Lebih lanjut, gol itu tercipta lewat sepakan penalti oleh Bjorn Christensen dengan kaki kanannya. Setelah itu, timnas Indonesia tidak mampu mencetak gol dan kalah dari Filipina. Kekalahan ini membuat timnas Indonesia finish di posisi ketiga grup B. Filipina finish di posisi kedua di bawah juara grup Vietnam. Hanya juara dan runner-up grup yang lolos ke babak selanjutnya. Setelah pertandingan, Erick Thohir memberi tanggapannya apakah kecewa dengan Sinteyong. Menteri BUMN itu menjelaskan bahwa ia tidak bisa menilai dengan melihat satu pertandingan. Saya nggak bisa bicara per game. Saya harus evaluasi semua, nggak mau salah-salah, karena kesuksesan itu karena program bagus, pelatih bagus, pemain bagus, ujar Erick Thohir. Ia juga akan mengevaluasi pelatih Sinteyong atas hasil ini. Pasti dievaluasi. Orang Coach Nova, Coach Indra juga dievaluasi, kata Erick Thohir. Di kontraknya ada kok, pelatih wajib dievaluasi, ujar Erick Thohir lagi memberikan penjelasan tentang pernyataannya. Bagaimana respon dia setelah mengetahui bahwasannya timnas Indonesia kalah. Pada Asian Cup 2024 ini, timnas Indonesia menurunkan pemain muda. Hanya ada beberapa pemain upgrade dari skuad putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, seperti Rafael Struijk dan lainnya. Untuk timnas Indonesia, ini adalah kemunduran dari edisi 2022 yang sebelumnya bernama Piala AFF. Pada Piala AFF 2022, timnas Indonesia mencapai semifinal. Mundur ke belakang pada edisi 2020, timnas Indonesia menjadi runner-up. Piala AFF 2022 dan 2020 saat itu timnas Indonesia juga ditangani Sinteyong. Timnas Indonesia sendiri belum pernah juara di turnamen yang digelar pertama kali pada 1996. Komite Eksekutif atau EXO PSSI, Arya Sinulinga, baru-baru ini mengungkapkan pandangannya mengenai proses pemilihan pemain untuk timnas Indonesia. Dalam pernyataannya, Arya menegaskan bahwa keputusan pemilihan pemain sepenuhnya merupakan hak dan tanggung jawab pelatih kepala Sinteyong. Hal ini menggarisbawahi pentingnya otonomi pelatih dalam menentukan komposisi terbaik untuk timnas Indonesia tanpa campur tangan dari pihak luar. Arya Sinulinga menjelaskan bahwa PSSI menyediakan berbagai pilihan pemain untuk pelatih, namun keputusan akhir tetap berada di tangan Sinteyong. Pemain seperti Eliano, Chen Revens, Ramadan Sananta hingga Elkan Bagot adalah beberapa nama yang tersedia dan siap dipanggil untuk memperkuat timnas. Namun meskipun banyak pemain yang potensial, Arya menekankan bahwa pelatihlah yang menentukan siapa yang akhirnya dipilih. Pemain tersedia, tetapi semua tergantung pelatih. Kita mempunyai Eliano Regenders, Chen Revens, Ramadan Sananta. Semua kan ada, tetapi tergantung pelatih, ujar Arya. Pernyataan tersebut menggambarkan betapa pentingnya peran pelatih dalam menyusun strategi dan memilih pemain yang sesuai dengan taktik yang ingin diterapkan. Setiap pelatih tentu memiliki pandangan dan preferensi tersendiri mengenai pemain yang dianggap cocok untuk sistem permainannya. Lalu Elkan Bagot tersedia atau tidak merupakan salah satu isu yang cukup mencuri perhatian karena bek muda Indonesia yang bermain di luar negeri. Seiring dengan ketidakhadirannya dalam beberapa panggilan timnas, muncul berbagai spekulasi dan pertanyaan mengenai alasan dibalik keputusan Sinteyong. Arya menyatakan bahwa Bagot seperti pemain lainnya sepenuhnya berada di bawah keputusan pelatih. Ada Elkan Bagot tergantung pelatih, tetapi mereka tersedia. PSSI menyediakan pemain, silakan ambil yang mau Anda pilih. Kalau Bagot betul-betul pelatih, kata Arya. Pernyataan ini kembali menggarisbawahi betapa pelatih menjadi figur yang sangat menentukan dalam pemilihan pemain. Meskipun ada pemain yang sangat diharapkan kehadirannya oleh banyak pihak, Bagot memang menjadi salah satu pemain yang cukup diperhatikan, mengingat performanya yang menjanjikan di level klub. Namun pada akhirnya,
keputusan apakah dia akan dipanggil atau tidak tetap berada di tangan Sinteyong. Arya juga menanggapi berbagai spekulasi yang berkembang terkait isu-isu pribadi pemain atau masalah dalam tim, seperti yang sering disebut-sebut oleh sejumlah pihak. Ia menyebutkan bahwa kadang-kadang ada suara yang meminta agar PSSI mendamaikan situasi tertentu di dalam tim. Namun hal itu tidak dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab mereka. Menurutnya PSSI hanya berfokus pada penyediaan pemain dan tidak ikut campur dalam urusan internal timnas. Ada yang bilang begini, coba kalau ada masalah di Maken, waduh, saya rasa mengurus sepak bola ini bukan damai atau tidak damai atau yang lainnya, itu urusan pelatih, jelas Arya. Dia juga menambahkan, kami juga kadang-kadang bingung, damaikan yang bagaimana, ini soal pelatih. Dengan demikian, Arya menegaskan bahwa tugas PSSI adalah menyediakan pemain yang terbaik dan memberikan dukungan kepada pelatih, tanpa terlibat dalam permasalahan internal yang tidak relevan dengan kepentingan sepak bola itu sendiri. Keputusan yang diambil oleh pelatih adalah hal yang paling penting untuk kemajuan timnas. Sebagai bagian dari PSSI, Arya mengungkapkan bahwa mereka selalu berusaha bersikap objektif dalam setiap keputusan yang tentunya sudah diambil. Meskipun terkadang merasa sayang apabila pemain yang tersedia tidak dipilih, PSSI tetap menghormati keputusan pelatih. Menurutnya, pemilihan pemain harus dilihat secara objektif berdasarkan kebutuhan tim dan kondisi yang ada. Semua harus melihat objektif, kami berusaha objektif tapi semua tergantung pelatih, ungkap Arya. Hal ini menunjukkan bahwa PSSI mengedepankan prinsip objektivitas dan mendukung sepenuhnya keputusan pelatih. Meski mungkin ada pemain yang memiliki kualitas mumpuni, namun jika mereka tidak sesuai dengan strategi yang diterapkan, mereka akan tetap tidak dipanggil.